Sejak semakin boomingnya AI lewat popularitas large language model ya berkat viralnya ChatGPT dan yang lainnya, sekarang mulai bermunculan teman-teman. AI gadget yang saat di-launch mulai menunjukkan betapa ribetnya pakai smartphone. Gimana ngeluarin smartphone dari kantong, mengunlock dan tap-tap aplikasi dianggap cukup kompleks dan menghabiskan banyak waktu. Di sisi lain, AI gadget ini dimunculkan ya sebagai solusi yang lebih praktis, lebih pintar, nggak perlu tap-tap, tinggal ngomong aja, semua beres. Tetapi, apakah bisa AI gadget ini menggantikan peran smartphone ya yang kayak udah jadi bagian dari hidup kita saat ini? Nah, untuk ngebahas itu kita perlu kenalan dulu ya dengan dua AI gadget populer yaitu Rabbit Air One dan Humane AI Pin. Keduanya punya konsep yang hampir sama teman-teman, sama-sama mengandalkan AI, sama-sama mengandalkan suara ya untuk berinteraksi, sama-sama punya kamera untuk scan kondisi sekitar dan sama-sama nggak support aplikasi. Jadi kalau di smartphone ya, keberadaan aplikasi ini sangat-sangat penting, bahkan begitu pentingnya Windows Phone yang di-backingi oleh Microsoft aja sampai nggak bisa survive ya karena minimnya koleksi aplikasi ini. Di AI gadget aplikasi bukanlah hal yang utama karena AI yang jadi pusat dari semuanya. Nah, keduanya juga sama-sama nggak mementingkan tampilan visual. Humane AI Pin bahkan sama sekali nggak punya layar. Dia menggunakan laser ya untuk proyeksi tampilan ke tangan dan untuk navigasi, membuatnya jadi sangat kecil. Kalau Rabbit Air One ini masih punya layar ya berukuran kecil untuk nampilin info dan konfirmasi, tetapi secara konsep keduanya sama-sama lebih mengutamakan interaksi suara daripada interaksi visual melalui layar. Nah, beberapa hal yang kita lakukan di smartphone bisa dilakukan juga ya di AI gadget. Kita bisa connect ke internet, bisa telepon dan kirim pesan, bisa cari informasi, muter musik, pesan makanan atau ojek online dan sebagainya cuman dengan ngomong aja. Tapi meskipun terlihat canggih dan sangat futuristik, ada beberapa hal yang membuat AI gadget ini menurut gua bakal kesulitan ya untuk menggantikan peran smartphone. Sekedar jadi device pelengkap pun mungkin juga berat, apalagi nanti di alasan kelima itu parah banget teman-teman. Dan pertama, alasannya adalah karena dari sisi interaksi yang input utamanya harus menggunakan suara. Jadi di AI gadget ini kita harus ngomong ya waktu ngasih perintah atau bertanya. Dan meskipun ngomong ini terlihat lebih simpel daripada ngetik ya atau tap-tap di layar, tetapi pada prakteknya seringkali lebih susah dilakukan. Apalagi kalau ngomong sama gadget. Kalau ngomong sama teman atau sama orang lain sih enak-enak aja ya, masih terasa natural. Tetapi ngomong sama gadget yang merupakan benda mati ini memang sedikit awkward. Gak semua orang bisa merasa nyaman apalagi di depan orang banyak ya. Dan ngomong sama gadget itu juga capek banget teman-teman, harus keluar suara, harus mikir real time juga. Kita harus sudah tahu apa yang pengen kita perintahkan ya atau pengen kita tanyakan, harus jelas ngomongnya. Nggak bisa sesantai kalau kita lagi ngetik ya, yang bisa dipikir pelan-pelan sambil ngetik dan ngejelasin apa yang sebenarnya kita mau. Seringkali juga lebih mikir dibandingkan sekedar ngetik dan tap-tap menu yang udah tampil di layar. Belum lagi untuk dengar jawaban atau feedbacknya, ini lebih capek lagi karena mendengarkan itu juga butuh fokus lebih ya dibandingkan dengan sekedar baca. Kalau jawabannya cukup panjang, kita harus fokus ngedengerin dengan seksama ya, harus sabar sampai semua jawaban dibacakan. Terus kalau ada poin yang terlewatkan ini juga repot teman-teman, dan effort ini bakal semakin berat kalau kondisi sekitar sedang rame atau berisik. Kalau teman-teman pernah ngangkat telepon ya di tempat berisik, pernah ngerasain gimana susahnya dengar suara dan juga ngomongnya, kayak gitulah kira-kira capeknya. Apalagi di kondisi ramai teman-teman, kita masih harus berhadapan lagi ya dengan masalah akurasi dari deteksi suara di AI gadget ini. Dan ini kita belum ngomongin tentang support bahasa, di mana bahasa yang disupport ya untuk voice recognition ini masih cukup terbatas dan pengembangan supportnya juga terasa lambat. Kita lihat aja kayak di smart assistant ya yang udah lama ada kayak Siri, Alexa atau Bixby, bahasa yang disupport ini masih sangat-sangat sedikit. Bahasa Indonesia pun belum ada sampai sekarang ya. Begitu juga dengan AI, biasanya sih kita bisa ngakalin ya pakai bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional yang banyak dipahami orang, tapi kendalanya ngomong pakai bahasa Inggris bagi banyak orang itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan sekedar ngetik atau tap-tap menu. Terus alasan yang kedua adalah problem seputar privasi teman-teman. Beda dengan ngetik atau baca yang bisa dilakukan sambil diem dan orang-orang di sekitar nggak tahu apa yang sedang kita lakukan. Kalau interaksi suara maka orang di sekitar kita jadi denger ya apa yang kita tanyakan ke AI gadget ini. Mereka bisa tahu kita sedang ngomongin apa dan tahu juga apa jawaban AI-nya. Kalau ada pesan masuk dan dibacain, orang lain jadi bisa denger juga isi pesannya. Belum lagi ngomong ke AI gadget pada prakteknya bisa jadi mengganggu ya, atau bahkan nggak sopan di beberapa situasi. Nggak di semua tempat kita bisa ngomong dengan bebas ya, di lokasi dan momen tertentu bisa saja orang merasa terganggu. Bayangin kalau semua smartphone digantikan oleh AI gadget ini dan semua orang ngomong sendiri-sendiri dengan
AI yang ngejawab sendiri-sendiri mungkin di mana-mana jadi lebih rame ya daripada pasar. Bukan rame karena orang berinteraksi dengan orang lain, tetapi rame karena orang berinteraksi dengan AI gadgetnya masing-masing. Dan berbagai ketidaknyamanan ini membuat interaksi suara memang kurang begitu populer ya. Terbukti dari voice assistant yang udah lama ada di smartphone, tetapi masih jarang kepake di keseharian. Teman-teman bisa cek aja seberapa sering ya teman-teman berinteraksi dengan Siri, Google Assistant, atau Bixby. Pasti cukup jarang ya, apalagi di tempat publik. Dan hal yang sama mungkin juga akan terjadi di AI gadget ini. Kecuali kalau kita memang pakai di tempat-tempat yang cukup private ya, kayak di dalam mobil kalau lagi nyetir, di rumah atau di ruang kerja, itu masih oke lah, masih private dan nggak mengganggu orang. Tetapi kalau di tempat umum mungkin kurang begitu nyaman. Dan hal ketiga, memang AI gadget ini menawarkan sebuah kepraktisan di mana kita tinggal ngomong, semua langsung beres ya dikerjakan oleh AI-nya. Tetapi kepraktisan ini di sisi lain malah bisa bikin lebih ribet. Contoh di demonya ditunjukkan ya bagaimana kita bisa pesan ojek online cuman pakai ngomong aja, tetapi di sisi lain kita jadi nggak bisa lihat detail mappingnya, kendaraannya udah nyampe mana, datang dari arah mana, titik tunggunya di mana. Terus didemokan juga ya bagaimana kita bisa pesan makanan dengan tinggal minta aja, tetapi di sisi lain juga kita jadi lebih repot kalau pengen pilih menunya, pengen mengcompare harganya, pengen lihat foto makanannya mana yang lebih menggoda selera ya, atau sekedar custom pesanannya. Dan di demonya juga terlihat ya mereka sangat berusaha menghindari pemilihan menu dan custom order seperti itu dengan cuman memesan menu yang paling populer di restoran itu, yang mana mungkin akan sangat jarang ya kita lakukan saat pesan makanan. Didemokan juga ya gimana kita bisa kirim pesan dengan mudah, bisa dibacain pesan yang masuk, bisa juga minta dicarikan info-info penting dari pesan yang lama. Tetapi bayangkan keribetannya untuk hal-hal simpel kayak misalkan baca isi WA grup yang banyak pesan barunya, pengen reply salah satu pesan yang ada, atau bagaimana AI juga mendeskripsikan foto ya yang dikirim melalui WA, dan masih banyak hal-hal simpel lain yang mungkin bisa diselesaikan dengan sekali 2 kali tap ya, atau sekali lirik aja di layar, tetapi malah jadi lebih ribet dan selesai lebih lama karena harus ngomong denger. Dan kalau teman-teman perhatikan saat demo Human AI Pin ini terlihat ada gap delay yang cukup lama ya, dari saat kita ngomong sampai keluar respon AI-nya. Di sosmed mereka itu terlihat delaynya ini selalu di-cut, dan di demonya terlihat juga mereka mengakali delay ini dengan langsung ngomong ya sambil nunggu respon AI-nya. Tentu respon ini jadi lama karena memang suara kita dikirim ya dan diproses ke server AI dulu untuk kemudian dibalikin lagi jawabannya atau hasil prosesnya ke kita. What time is my flight to New York? You can ask your PIN to remember your schedule, make lists, take notes, really anything. Your flight to New York is at 1 p.m. There's this ice cream shop in New York that makes everything out of bananas. What's it called? Anything that you would search the web for or even use ChatGPT for, you can use on your PIN. Pengennya lebih hemat waktu, tetapi bisa jadi malah lebih menghabiskan waktu. Dan ini diakui sendiri ya oleh Rabbit R1 yang menyatakan LLM ini masih fase awal dan aksesnya memang belum bisa cepat. Terus di Human AI Pin di demonya kayak enak banget ya, ditempel di baju, terus bisa ambil foto, bisa rekam video, bisa tinggal minta aja kalau pengen rekam. Tetapi pada prakteknya kalau teman-teman pernah pakai wireless mic di baju atau pasang kamera di baju ya dengan magnetic clip, bakal paham gimana susahnya menjaga posisinya di sudut yang tepat. Kalau kain bajunya tipe-tipe kain yang lemes atau yang nggak terlalu ketat di badan ya, posisinya bakal nunduk dan baju kita pun juga jadi nggak nyaman, ketarik ke bawah. Jadi ya jangan heran kalau pas mereka dibuin ya itu seringnya juga pakai baju yang tebal, baju yang press body atau jaket kulit. Kalau nggak gitu ya rekamannya bakal berantakan hasilnya teman-teman karena kameranya ngarah kemana-mana. Dan atur dari interaksi dengan AI di mana kita tinggal minta ya dan semua otomatis di handle AI membuat kita jadi nggak punya banyak kontrol dan juga pilihan. Dalam belanja misalnya, kita bisa minta AI untuk membeli sebuah produk yang kita cari dari seller yang paling terpercaya, di harga yang paling murah, tetapi pada akhirnya keputusan banyak ditentukan oleh AI ya, bukan oleh kita. Bukan kita yang benar-benar memilih seller mana yang terlihat lebih terpercaya, produk mana yang layak untuk dipilih dan sebagainya. Atau seperti waktu didemokan ya, ketika meminta AI gadget ini untuk membuatkan paket liburan, dari memilih tiket pesawat, memesan hotel, memesan rental mobil, sampai memesan tiket-tiket yang lokasi wisatanya bakal kita kunjungi, itu semua dilakukan oleh AI. Kita nggak masuk di proses decision making sama sekali di situ selain memerintahkan apa aja yang kita mau. Jadi kita nggak tahu ya apakah lokasi-lokasi yang dipilih itu menarik atau rental mobilnya bagus apa enggak dan sebagainya. Begitu
juga saat kita bertanya tentang suatu hal, yang kita dapetin adalah satu jawaban akhir dari AI-nya tanpa tahu sumber rujukannya dari mana, apakah terpercaya atau enggak, dan nggak dikasih jawaban alternatifnya. Seolah enak sih ya, kita langsung tahu beres aja, tetapi di sisi lain, apakah kita bisa benar-benar percaya jawaban dan juga pemilihan dari AI ini? Dan ini membawa kita ke alasan yang kelima teman-teman, yaitu bahaya halusinasi yang masih sering terjadi ya di generatif AI ini. Bahkan teman-teman di video demo iklan Human AI Pin itu ada dua halusinasi gawat ya dari gadget ini, dan dua-duanya itu nggak disadari oleh tim Human. Pertama, saat Human AI Pin ini ditanya kapan terjadi gerhana matahari total berikutnya dan di mana tempat terbaik untuk melihatnya. Nah, saat itu Human AI Pin menjawab dengan benar ya tanggalnya, tetapi tempat terbaik untuk melihatnya dia berhalusinasi dengan menjawab Australia dan Timur Timur. Padahal kalau kita googling dengan sangat mudah kita akan mendapatkan jawaban ya, kalau gerhana matahari total berikutnya itu bakal melintas di Amerika Utara yang bisa dilihat di Meksiko, US atau Kanada. Halusinasi kedua saat ditunjukkan segenggam almond ya dan ditanya berapa kandungan proteinnya, dijawab dengan halusinasi 15 gram. Padahal butuh sekitar 56 biji almond ya untuk bisa mendapatkan kandungan protein 15 gram alias sekitar setengah mangkuk lebih. Untuk segenggam almond yang sekitar 12 biji, kandungan proteinnya hanya sekitar 3 gram aja. Dan halusinasi ini bisa jadi fatal ya tergantung dari pertanyaan atau perintah apa yang kita ajukan. Di demonya dia cukup sering ya diminta untuk jawab tentang nutrisi, tentang makanan dan yang lainnya, yang harusnya akurasi sangat krusial di sini karena urusannya dengan kesehatan ya. Belum lagi AI gadget ini juga selalu didemukan untuk belanja, entah itu beli makanan, buku, tiket pesawat, hotel dan yang lainnya. Artinya kita menghubungkan akun pembayaran kita, entah itu kartu kredit atau dompet digital lain ya, ke AI gadget ini. Dan ketika kita suruh beli, maka dia akan beli menggunakan uang kita teman-teman. Gimana kalau dia berhalusinasi dan membeli produk yang salah atau dalam jumlah yang salah? Gimana kalau dia membeli tiket yang salah menuju ke tempat yang salah juga karena halusinasinya? Katakanlah orang yang pengen lihat gerhana matahari total tadi ya langsung bilang, oke, atur perjalanan liburan ke sana. Maka dengan sangat pede Human AI Pin bakal memberikan tiket pesawat, hotel dan segala akomodasi ke Australia, padahal gerhana mataharinya terjadi di Amerika Utara. Jadi bakal boncos teman-teman. Nggak cuman Human AI Pin, Rabbit Air One pun menyatakan sendiri ya kalau LLM ini masih fase awal. Dia bisa berhalusinasi, bisa bikin kesalahan, bisa menjawab dengan jawaban yang salah juga. Dan pertanyaan besarnya, maukah kita mempercayakan uang kita, akun-akun kita, atau hal-hal penting lain ke AI gadget ini? Dan by the way, setelah viral, Human melakukan rekaman ulang ya untuk memperbaiki part yang halusinasi ini, sehingga sekarang udah nggak terlihat halu lagi atau salah lagi di iklan mereka. Dan digunakannya suara sebagai cara interaksi utama dengan menghilangkan layar, menurut gue juga seperti sebuah kemunduran, karena kita sudah melewati perjalanan yang begitu panjang teman-teman di teknologi komunikasi. Dari yang sebelumnya cuman bisa kirim surat doang gitu ya, teks yang benar-benar ditulis di atas kertas, terus akhirnya bisa telepon dalam sebuah format audio, terus bisa ketik SMS ya, sampai akhirnya bisa berkembang lagi menjadi chat hingga video call yang lebih interaktif, sampai ke bentuk komunikasi lewat sosial media, bisa meninggalkan komentar, menonton video, berbagi foto, dan perjalanan ini sangatlah panjang. Dan kembali ke komunikasi serta interaksi hanya lewat audio, ini terasa seperti balik ke masa lalu ya, dan meninggalkan semua pencapaian yang udah kita alami sampai saat ini. Dan AI gadget ini juga menempatkan posisi di mana mereka seperti anti aplikasi. Jadi kita nggak bisa download dan install apps ya ke AI gadget ini, tetapi kita bisa konekin AI gadget ini ke beberapa layanan yang kita pakai. Jadi kita kayak ngasih akses akun kita ke AI supaya dia bisa login dan melakukan apa yang kita minta. Kayak di Rabbit Air One misalnya, kita bisa konekin ya untuk musik ini ke Spotify, Apple Music atau YouTube Music, dan kemungkinan sih dia bisa connect ke layanan-layanan yang ada web service-nya ya, kayak mungkin kalau di Indonesia kita bisa konekin ke Tokopedia atau Shopee untuk belanja online, kita bisa konekin juga ke YouTube ya untuk mainin podcast dan sebagainya. Jadi ya selama ada web service-nya kita bisa kasih aja akun kita, kemungkinan besar ya bisa dikonekin ke AI gadget ini. Meskipun ada catatan penting ya, kalau di Rabbit Air One ini seandainya penyedia layanan ini memblokir, mensuspend atau menampilkan captcha karena akses dari AI yang dianggap mencurigakan, maka AI-nya nggak akan bisa memproses dan bakal ngabarin ya kalau dia gagal akses. Jadi ya kayak gitu kondisinya.
Dan kalau kita kumpulin semuanya, ternyata AI gadget ini fungsinya sangat terbatas ya. Untuk menggantikan smartphone bakal susah teman-teman, karena kalau kita lihat banyak hal nggak bisa dilakukan di AI gadget ini. Kita nggak bisa nonton video, melihat foto, bersosial media, atau menikmati hiburan lain ya di luar konten-konten audio seperti musik, podcast, dan audiobook. Browsing-browsing pun susah, apalagi saling berbalas komentar ini bakal merepotkan. Ambil foto dan video ya, kalau di Human AI Pin ini juga nggak ada previewnya. Jadi menurut gua AI gadget ini bakal jadi device yang marketnya sangat segmented ya, sangat sempit. Mungkin sebagai AI assistant untuk produktivitas ya, atau juga sebagai assistant kalau kita lagi nyetir. Dan untuk jadi device pelengkap smartphone pun mungkin juga agak susah ya, karena sebenarnya semua yang dilakukan oleh AI gadget ini bisa dilakukan juga oleh smartphone, dan membeli extra device dengan harga yang cukup mahal untuk hal-hal yang bisa dilakukan di smartphone juga terasa sia-sia. Apalagi sebenarnya nggak perlu jadi sebuah device tersendiri ya. Fitur-fitur di AI gadget ini bisa dihadirkan ke sebuah smartphone dalam bentuk smart assistant. Memang agak susah ya untuk aplikasi pihak ketiga, karena beberapa akses ke hardware mungkin nggak mereka dapetin di API-nya. Tetapi buat Google, Apple, atau Samsung ini sangat mungkin. Sebagai pemain besar ya yang mendominasi, mereka tentu nggak rela dominasinya di smartphone yang didapatkan dengan susah payah dalam waktu lama ya itu diganggu oleh device-device baru kayak AI gadget ini. Sedangkan mereka punya kemampuan untuk menanamkan fitur itu ke smartphone yang saat ini dimiliki oleh 4,8 miliar orang lebih. Dan mereka sudah memulai sebenarnya. Jadi Google udah mulai menanamkan ya Gemini AI ke Android dan mengkolaborasikan Google Assistant dengan Gemini AI yang udah pakai LLM, dan Samsung juga sudah menanamkan Galaxy AI ke smartphone flagship mereka ya, meskipun untuk saat ini masih hasil kerjasama dengan Google menggunakan Gemini AI, tetapi Samsung juga dikabarkan sedang menanamkan LLM ya ke dalam Bixby, dan Apple juga sedang di-link dengan Google untuk menanamkan Gemini AI ke dalam iPhone. Bahkan saat ini mereka dikabarkan tengah mengembangkan Realm yang kabarnya lebih canggih teman-teman dari GPT-4. Bisa memahami apa yang tampil di layar iPhone, bisa diperintah dan ditanya-tanya juga, serta bisa memahami proses yang berjalan secara background di iPhone. Jadi ya, nggak lama lagi smartphone bakal punya fitur AI yang komplit teman-teman, yang nggak cuman bisa melakukan hal-hal yang saat ini dilakukan oleh AI gadget, tetapi lebih dari itu bisa tetap punya layar ya dengan interaksi visual yang bagus, punya banyak aplikasi, punya ekosistem yang matang, aksesorisnya lengkap, dan user experience yang sudah familiar bagi banyak orang. Apple juga bisa menanamkan fitur voice assistant tersebut ya ke Apple Watch atau ke AirPods yang terhubung secara wireless ke iPhone ya. Begitu juga Google ataupun Samsung bisa melakukan hal yang sama. Jadi untuk menggeser peran smartphone ini bakal sangat sulit. Tetapi gue sangat appreciate ya dengan munculnya AI gadget ini, karena inilah serunya dari perkembangan teknologi. Ada orang-orang yang berani ya memunculkan konsep perangkat baru menggunakan teknologi-teknologi yang paling baru, dan dulu sebelum smartphone matang seperti sekarang juga dimulai dengan perangkat-perangkat anti mainstream seperti AI gadget ini. Device-device kayak Rabbit Air One ya dan juga Human AI Pin membuat perkembangan gadget jadi lebih hidup, nggak membosankan lagi, dan gua berharap ini bisa terus diimprove ya sampai bisa menemukan marketnya. Untuk harga, Human AI Pin dijual di harga 11,1 jutaan plus masih ada biaya berlangganan 380 ribuan ya per bulan, jadi cukup mahal. Untuk Rabbit Air One ini lebih murah, dijual di harga 3,2 jutaan tanpa biaya berlangganan. Cuman nggak tahu sampai kapan ya, dengan kebutuhan computing power yang sangat besar untuk LLM ini agak sulit ya membayangkan bisa dipakai terus tanpa biaya langganan. OpenAI sendiri merupakan salah satu investor utama di Human AI Pin ya, dan mereka pun saat ini kabarnya sedang berkolaborasi dengan mantan desainer legendaris Apple yaitu Johnny Ive untuk mencoba menggedor market hardware dengan AI device yang baru lagi. Dan itu opini gua teman-teman tentang AI gadget ini. Teman-teman bisa punya opini yang sama atau berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Apakah era smartphone bakal berakhir ya dan tergantikan oleh AI gadget semacam ini? Gua Febian dari Kepo Tekno pamit dulu. Semoga video ini bermanfaat. Like jika suka atau subscribe biar nggak ketinggalan info menarik seputar teknologi seperti ini. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.